Sebelum Idul Adha punya janji mau bahas masalah macam-macamnya orang mati syahid. Benar nggak begitu? Iya benar ya. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alumu wa ta'alim wa tadhakkuru tadhkir wa nafa'u intifa'ah wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'ah mardatillah wa wajhillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum anna ila anqal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabri asyahidu wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Nah, kemarin berakhir jam berisik, duduk. Ya. Dari sini nih, kemarin kita mau bahas syahid dari hadis yang ini ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyatakan di dalam sabdanya bahwasanya ada 3 golongan manusia yang Allah jaga daripada azabnya kubur. Ada 3 golongan manusia yang Allah jaga daripada azabnya kubur. Yang pertama asyahid, orang yang mati syahid. Yang kedua wal muazzinu, yang kedua para muazzin, tapi muazzin yang ikhlas. Muadzin yang ikhlas kemarin kriterianya udah disebutkan. Yang ketiga orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat sama aja. Orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat Kemis malam gitu ya. Nah, 3 golongan, 3 macam golongan ini Allah jaga daripada azab kubur. Nanti habis ngaji diterusin maulidnya ya. Tadi yang pertama siapa? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Nah, ini yang bakal kita kupas nih malam. Ini yang bakal kita kupas nih malam nih. Kita kupas dikit nih. Hadirin, perlu difahamin, perlu diketahui ya. Syahid itu, orang yang mati syahid itu ada 3 macam. Orang yang mati syahid ada 3 macam. Biar paham nih. Nanti kalau udah paham ketiga macam ini, baru nanti paham
Yang dimaksud sama Nabi di dalam hadisnya nih, orang mati syahid yang model kayak gimana nih? Bagian yang mana yang Allah jaga dari azab kubur nih, yang syahid yang seperti apa nih? Orang mati syahid, golongan orang yang mati syahid itu terbagi menjadi 3 macam. Berikut hukumnya pun menyikapi jenazahnya beda-beda, nggak ada yang sama tuh. Oke? Yang pertama, syahidu dunia wa akhirah. Yang pertama, syahid dunia wal akhirah. Maksudnya apa? Syahid dunia dan akhirat ini maksudnya apa? Orang yang kesyahidannya diakui di dunia serta diakui di akhirat. Mengerti? Definisinya seperti apa? Huwa man qutila fi ma'rakatil kufari wa kanat niyatuhu i'la'a kalimatillah. Mereka adalah orang-orang yang terbunuh, ya, orang-orang yang terbunuh di medan peperangan dalam memerangi orang-orang kufar. Dan tujuannya mereka memerangi orang kufar nggak ada lain, nggak ada bukan, hanya ingin menjaga atau meninggikan kalimatnya Allah. Dalam artian apa? Perangi ikhlas, bukan karena pengen dapat ghanimah, harta rampasan dan sebagainya. Memang ikhlas, dia perang buat menjaga agamanya Allah. Nah, orang yang semacam ini bila mana terbunuh, maka diberikan gelar syahidud dunia wa akhirah. Syahidud dunia wa akhirah. Syahid yang diakui di dunia dan diakui di akhirat. Di dunia, di hadapan para manusia dia diakui kesyahidannya. Oh, ini orang mati syahid perang terbunuh, benar nggak? Iya dong. Iya. Umat Muslim ngelihat saudara-saudaranya di Palestina terbunuh, langsung dicap, langsung diklaim apa? Syahid. Mati syahid tuh orang. Itu maksudnya syahid dunia. Tapi di sini dikatakan syahid dunia wa akhirah. Akhiratnya Allah sampaikan memang martabatnya dia kepada martabatnya syuhada. Allah berikan legalitasnya. Secara gamblangnya begitu, secara gampangnya begitu. Allah berikan legalitasnya. Ya, ini legal. Di ACC sama Bang. Dia memang mati syahid. Dia berhak mendapatkan syahadah. Nah, besok di akhirat dikumpulin dia sama para syuhada. Lantas bagaimana hukumnya? Lantas bagaimana hukum mensikapi jenazahnya? Hukumnya seperti apa? La yughassalu wa la yusalla alaihi wa yukaffanu wa yudfanu. Hukumnya nggak boleh dimandiin dan nggak usah pakai disolatin, hanya cukup langsung dikafanin aja, dibungkus pakai kain kafan lalu dikubur. Nggak usah pakai dimandiin, nggak usah pakai dibersihin darahnya, nggak usah. Cukup dikafani saja lalu Jelas nggak tuh? Jelas nggak?
syahid yang model seperti ini, maka tugas kita hanya cukup dengan mengkafani serta mengubur, memakami. Ya. Tugas kita hanya cukup mengkafani dan memakami, nggak ada yang lain. Oke, itu yang pertama. Sababu adami ghuslihi, apa yang menyebabkan tidak ditiadakan hukum memandikan jenazahnya? Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan nih jenazah semacam ini nggak perlu dimandiin? Dijawab, li ibgha'i syahadati alaihi. Agar apa? Agar bukti atau tanda kesyahidannya itu, darahnya, lukanya, menjadi menjadi saksi nanti. Haitsu innal ghusla yuzilu damal ladzi takunu raihatuhu ka raihatil miski yaumal qiyamah. Yang kedua, darahnya orang yang mati syahid itu di akhirat harumnya semerbak bagaikan aroma misik. Sedangkan memandikannya ini dapat menghilangkan darah itu. Makanya syariat menetapkan untuk mayit jenazah semacam ini udah nggak perlu lagi pakai dimandiin. Nggak perlu pakai dimandiin. Terus kenapa nggak perlu disolatin? Terus kenapa nggak perlu pakai disolatin juga? Jenazah semacam ini kenapa nggak perlu pakai disolatin? Li'annahu maghfurun lahu. Karena sesungguhnya hamba semacam ini, orang yang mati syahid seperti ini sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Diampuni nama Allah Ta'ala. Jadi udah nggak perlu disolatin, karena tujuannya kita solatin, tujuannya apa? Mendoakan maghfirah. Tujuannya mendoakan maghfirah. Biar Allah ampunin, biar ini, biar itu, terus kita saksikan, ini kan isyhadu annahu min ahlil khair. Kalau orang mati syahid kayak begitu, kayak saudara kita di Palestina, nggak perlu lagi isyhadu annahu min ahlil khair. Udah khair banget itu. Udah baik banget belum? Udah baiknya nampak banget lagi. Dibom, ditembak, dirudal, dianiaya sampai mati. Udah itu udah nggak perlu lagi inna asyhadu annahu min ahlil khair. Nggak perlu itu. Namanya syahid, mati syahid, Allah yang nyaksiin langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, syahidu dunia. Macam orang mati syahid yang kedua adalah syahid dunia. Maksudnya apa syahid dunia? Syahid dunia, yang dimaksud syahid dunia adalah orang yang kesyahidannya hanya diakui, hanya dilegalkan di dunia saja. Hanya dilegalkan di dunia saja. Ada orang mati perang lawan orang kafir juga, kayak di Palestina misalnya gitu. Mati ketembak, wow, kita nilai langsung. Kita langsung nilai nggak tuh? Mati syahid dia, benar nggak? Tapi kenapa dihukumin syahid dunia? Kenapa dihukumin syahid dunia? Nah, ini dia. Kita perlu ngerti definisinya. Siapa itu orang yang mati syahid dunia? Huwa man mata fi ma'rakatil kuffar wa kanat niyatuhu dunyawiyatan. Karena ilil ghanaim au sum'ati bainan nas. Memang dia mati terbunuh oleh orang kafir, tapi perlu digarisbawahi, tujuan dia berperang bukan karena li'ala'i kalimatillah. Tujuan dia berperang enggak tulus ikhlas karena Allah.
tapi dia ada yang dia cari, entah itu harta rampasan atau budak, atau mau cari sum'ah, mau cari ketenaran, dihebat-hebatin, dieluh-eluhkan di antara manusia. Makanya orang semacam ini, walaupun matinya terbunuh di medan perang dalam memerangi orang-orang kafir, ya, Allah nggak memberikan legalitas dia sebagai syahadah, orang yang syahid. Allah nggak sampein martabat dia ke martabat orang-orang yang syuhada. Bisa dimengerti nggak tuh? Makanya, tapi tetap konsepnya tuh di mata kita tetap mati syahid, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam batinnya orang. Kita nggak tahu tujuan ini orang perang, tujuannya apa, kita nggak paham. Begitu mati kita tahu, wah ini fulan mati, oh syahidnya orang. Syahid. Ngerti nggak tuh? Lantas hukum mensikapi jenazah orang semacam ini seperti apa? Hukumnya tetap dipersamakan dengan hukum orang yang syahid dunia dan akhirat. Nggak usah dikafanin, nggak usah dikafanin, nggak usah disolatin, nggak usah dimandiin, hanya dikafanin dan dimakamkan saja. Dah, cukup itu aja, selesai. Ngerti nggak tuh? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Syahidu akhiratin. Syahid akhirat. Golongan yang ketiga, syahid akhirat. Udah paham dong yang dimaksud syahid akhirat apa? Orang yang mati syahid tapi kesyahidannya ini nggak dilegalkan di mata dunia, hanya dilegalkan di sisi Allah. Hanya Allah yang menganggap syahid gitu loh. Contohnya seperti apa? Oh, banyak modelnya nih, orang yang syahid akhirat banyak modelnya. Orang yang mati terzolimi itu syahid. Terzolimi nih. Orang sakit perut terus wafat. Ini mati syahid. Tapi kita memandangnya biasa-biasa aja, bener nggak? Bukan mati syahid nih orang kayak begini, mati biasa ya, mati sakit. Bener nggak? Tapi Allah Ta'ala, nggak memberikan hukum syahid buat ini orang. Diberikan syahadah sama ini orang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat enggak dalam peperangan, tapi dinyatakan syahid. Dinyatakan syahid. Yang pertama yang menyebabkan beliau syahid itu karena apa namanya? Karena beratnya kerinduan beliau kepada Rasulullah. Beratnya kerinduan beliau kepada Rasulullah. Saking beratnya cinta beliau kepada Rasulullah. Yang kedua karena sakit beliau di akhir hayatnya. Makanya tetap diberikan label syahid. Syahidu akhirah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti nggak tuh? Terus gharik, orang yang tenggelam mau nyebrang naik kapal perahu dari Merak ke Bakauni, Lampung, di tengah-tengah perahu bocor atau kebakaran tuh, tenggelam, akhirnya orang nggak ketolong, mati tenggelam atau mati kena tsunami atau apalah, paham? Ini masuk ke dalam kategori orang yang mati syahid, syahidu akhirah, paham? Wal harik, orang yang mati karena sabab kebakaran, sama. Bahkan sebagian ulama
apa namanya mengklasifikasikan sampai kepada 70 macam. 70 macam orang yang mati syahid akhirat. Karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Orang dibegal mati syahid. Syahid tabrakan. Kena musibah, banyak banget. Paham ya? Lah, hukumnya seperti apa nyikapin jenazahnya? Apa namanya, hamba-hamba yang wafat, yang mati syahid semacam ini, seperti ini? Hukumnya seperti apa? Dikatakan kahukmi ghairi syahid. Hukumnya dipersamakan seperti orang yang mati tidak syahid. Diapain itu? Berarti diapain? Ya disolatin, dimandiin, disolatin, dimandiin, dikafanin, disolatin, di makam, tetap kayak begitu. Paham? Cuman syahid akhirat doang yang cara menyikapi jenazahnya dipersamakan dengan jenazah orang yang mati dalam keadaan biasa-biasa saja. Bisa dimengerti nggak tuh? Bisa dimengerti? Lah, kita kembali berarti kalau udah ngerti kita balik lagi ke hadis yang tadi. 3 golongan yang Allah jaga, 3 golongan, 3 macam manusia, 3 golongan manusia ini Allah jaga daripada azab kubur. Yang pertama asyahid. Yang dikehendaki sama Nabi pada kesyahidan di sini nih syahid yang mana? Syahidul akhirah faqat. Yang dimaksud sama Nabi di sini hanya syahid akhirah saja. Syahid akhirah, karena kalau syahid dunia akhirat udah nggak usah ditanya. Paham nggak? Nggak usah ditanya, diampuni. Kalau syahid yang dunia doang, wah itu lain lagi ceritanya. Itu hukumnya ya udah, urusan akhiratnya urusan Allah. Nah, jadi tinggal satu syahid akhirat. Nah ini 3 macam golongan yang Allah jaga dari azab kubur. Yang pertama syahid akhirat maksudnya. Yang dimaksud adalah orang yang mati syahid akhirat. Seperti apa? Kaman kutila zulman, seperti orang yang terbunuh. Seperti orang yang terbunuh dalam keadaan terzolimi. Sekarang banyak tuh ya. Ya awas nih yang muda-muda nih. Sekarang banyak, saya lihat berita nih banyak banget. Kawan-kawan satu sekolah ngebully temennya sampai wafat. Iya. Saya baru lihat tuh ada berita anak kelas 4 SD. Anak kelas 4 sampai kelas 5 SD itu di Jawa, itu di Malang, di Batu. Ngebully temennya satu orang, dipukulin, dikeroyokin. Nggak pakai barang, nggak pakai alat, dipukulin. Tahu-tahu sakit-sakit, ngerintih, nggak enak, dibawa ke rumah sakit, wafat. Terzalimi nggak tuh namanya? Terzalimin. Syahid nggak? Syahid yang mana? Syahid akhirat. Hati-hati yang muda-muda. Bercanda sesama temen, jaga batasannya. Nggak usah lebay. Kita orang Islam perlu punya akhlak. Akhlak bukan kepada orang tua tok. Akhlak bukan cuma tertuju kepada orang tua atau kita diharuskan berakhlak, beretika kepada orang tua saja, enggak. Beretika kepada sesama umurnya atau di bawah umurnya, semua. Kata Nabi SAW, man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana falaysa minni, kata Rasulullah.
Siapa orang yang nggak bisa menyayangi anak yang lebih kecil, yang lebih muda umurnya dari kita, dan nggak bisa menghormati, menghargai orang yang lebih tua dari kita, falaisa minni. Dia bukan bagian dari golonganku, kata Rasulullah. Mau nggak diakuin sama Rasulullah, mau. Besok mati udah susah, ibadah jarang, minta syafaat ke Nabi, nabinya nggak mau ngasih syafaat, mau begitu. Oh bahaya, ntar dikumpulin di neraka sama Allah sama Abu Lahab sama Abu Jahal ntar. Bisa dimengerti nggak tuh? Hah? Bercanda-bercanda yang enak, nggak apa-apa. Bercanda-bercanda, kita ngobrol aja bercanda. Aneh bercanda. Hah? Kita semua demen bercanda, tapi bercanda yang tetap pada batasannya. Bisa dimengerti itu? Hati-hati tuh. Nabi SAW udah wejang-wejang, udah ngasih kita wanti-wanti itu. Orang yang nggak bisa memberikan kasih sayang kepada siapa yang lebih kecil dari dia, nggak bisa menghormati siapa yang lebih tua dari dia, bukan termasuk ke dalam golonganku, kata baginda Nabi. Ini masya Allah nih, bully-bully ini masya Allah nih, aneh ngelihat berita ini masya Allah. Nggak di pondok pesantren, nggak di luar pondok pesantren, sama aja. Paham? Makanya saya itu orang yang paling nggak setuju. Saya itu orang yang paling nggak setuju nih, bapak-bapak nih. Saya ngomong ya sama antum semua. Kalau ada orang yang mau mondokin anaknya, saya tanya, tujuan ente mondokin anak apa? Biar belajar akhlak. Oh salah, ente mondokin anak ente biar punya akhlak. Akhlak itu berangkatnya dari dalam rumah. Mondokin anak keluar, kenapa ente pondokin anak ente? Biar dia bisa memperdalam ilmu pengetahuannya. Naam, karena saya punya keterbatasan untuk mengajari anak saya. Itu betul. Tapi kalau tujuannya biarnya anak berakhlak, ini sama dengan membuat pernyataan saya gagal mendidik anak saya dalam segi akhlak dan adab. Etika anak itu bagaimana etika orang tuanya? Syuf, Nabi SAW itu mengatakan di dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, madrasatul ula, madrasahnya anak yang pertama kali itu ibu. Ibu. Makanya Nabi SAW nggak segan-segan, Nabi SAW nggak segan-segan. Nggak segan-segan memberikan contoh loh. Memberikan contoh, seandainya anak saya ini mencuri, saya potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau mencuri, saya potong tangannya. Ini kan berarti bukan cuman untuk Nabi SAW ingin menunjukkan kepada sikapnya beliau yang adil. Mempersamakan kedudukan, mempersamakan hukum terhadap dirinya dan orang lain, terhadap orang lain dan keluarganya. Enggak, bukan cuma itu toh. Tapi Nabi SAW memberikan cerminan kepada kita bahwasanya Nabi itu sangat ekstra di dalam mendidik anaknya, keluarganya. Bisa dimengerti itu. Makanya jangan pernah antum, para orang tua, mondokin anak tujuannya seperti itu. Biar anak saya ini tahu akhlak. Loh, itu salah itu. Salah. Betul nggak? Betul nggak kira-kira begitu? Kita pondokin anak kita sekolahin anak kita tinggi-tinggi, biar ilmunya dalam. Biar ilmunya tinggi. Bukan biar akhlaknya. Akhlak itu dari dalam rumah dulu. Di dalam rumah akhlaknya udah bagus, ke pondok bertambahnya, seiring bertambahnya ilmu, akhlaknya bertambah bagus juga nanti, ikut. Bisa ngerti nggak? Itu bukti tadi. Di pondok ada pembulian, di pondok pesantren ada pembulian. Yang salah pondoknya, bukan yang salah pondoknya. Si pondok nggak salah, ini yang salah anaknya keluar dari rumah. Ini bagaimana? Dibekelin apa sama orang tuanya? Giliran udah kayak begitu, nanti pondoknya yang disalahin. Kalau memang pondoknya yang salah, harusnya dari dulu, bukan baru sekarang.
Kita ini kadang-kadang pandai menyalahkan orang dan nggak pandai untuk menyalahkan diri sendiri. Kita salahin orang, kita nggak lihat anak kita main handphone, ngeliat tuh konten sekarang udah brengsek isinya ini di handphone. Contoh nggak bagus semua ini isinya di handphone. Anak kecil tahu-tahu bisa ngomong kotor tanpa bergaul. Anak kecil ngomong kotor, anak kecil tahu ngomong kasar. Gara-gara mana? Gara-gara handphone. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Kenapa orang-orang tua kita tahu akhlak, bisa rapi, masya Allah, hidupnya genah rapi? Kenapa? Dulu nggak ada handphone. Dan didikan orang tuanya keras. Didikan orang tuanya kan? Orang masya Allah udah handphone ini. Oh ini udah ngelewatin pergaulan nongkrong ini. Mau maksiat apa aja di sini bisa. Orang transaksi narkoba dari sini. Hebatnya tuh. Hebatnya? Hebat, hati-hati. Orang tahu zina, bisa zina dari sini. Bisa main perempuan dari sini. Bisa judi dari sini. Judi udah nyampe ke dalam rumah kita. Hati-hati. Para orang tua hati-hati. Judi sekarang udah nggak kayak dulu. Judi nih di handphone udah masuk ke dalam rumah kita alatnya. Judi, terus apa lagi? Prostitusi online, apa semua tuh di berita-berita banyak benar, masya Allah. La haula wala. Itu anak kita udah terkontaminasi dengan hal-hal kayak begitu, kita berangkatin pondok, besok di merajalela di pondoknya yang disalahin. Pondoknya yang disalahin, aneh mondok nggak begitu kok. Aneh mondok dari umur 13 tahun nggak ada cerita kayak begitu, paham? Ya anak kasih apa namanya? Anak kasih sedikit maklumat aja. Bisa dimengerti itu. Paham? Jadi ya, buat antum yang muda-muda nih, yang muda-muda yang masih sekolah apa semua, jaga akhlaknya, jaga moralnya, jaga adabnya, jaga semuanya jaga. Ya, biar punya iffah, biar punya harga diri. Biar punya harga diri yang benar. Biar orang sungkan sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Dah, udah selesai bab syahid, kita nggak campur sama bab yang lain. Besok kita masuk ke bab yang selanjutnya.